Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kelompok toolbar edit. Yang belum kita bahas adalah follow me. Ini salah satu yang tool yang ajaib menurut saya di follow me ini karena efek yang dihasilkan sangat membantu sekali. Kita praktekkan saja. Misalnya saya membuat dengan menggunakan rectangle tool tanpa ukuran saja. Saya kira-kira biar cepat ya. Tingginya pun saya kira-kira. Lalu saya akan menggambar di sisi sini menggunakan rectangle tool untuk mempermudah. Saya tampil dari depan, front. Ini dipastikan kameranya parallel projection. Oke, sekarang gunakan rectangle tool, kita gambar di sini. Seperti ini. Nah, gitu ya. Kenapa saya tadi dari front? Untuk memudahkan saya menggambar objek di sisi sebelah sini ya. Kemudian saya gunakan, masih dalam tampilan miring seperti ini, saya gunakan two point art. Saya kasih motif seperti ini misalnya. Terus ini saya lengkungkan ke sana. Oke, lalu saya delete. Nah, ini polanya sudah jadi untuk follow me. Perhatikan yang saya lakukan dengan follow me. Jadi, kita akan aktifkan tool follow me, lalu ini motifnya kita klik, lalu dorong sepanjang garis pinggir ini. Ya, jadi misalnya kita mau bikin sebuah ornamen di pinggiran kotak ini. Sampai ketemu, hasilnya seperti ini, luar biasa ya. Jadi saya ulang, saya undo. Jadi Anda geser, Anda dorong menggunakan follow me. Setelah polanya Anda buat, lalu ikutkan saja pada garis pinggirnya sini ya, yang menjadi acuan follow me ya. Nah, terus kalau caranya mau lebih cepat, caranya seperti ini, saya undo. Tadi kan yang menjadi acuan adalah garis pinggir ini ya, berarti kan face-nya adalah yang atas, berarti face ini Anda seleksi. Gunakan select tool, ya, seleksi saja. Setelah itu, follow me-nya diklik pada toolnya, klik, lalu klik sekali di polanya. Klik, nah gitu ya, maka dia langsung otomatis. Saya undo, ulangi, menggunakan select tool, seleksi yang menjadi acuannya adalah bidang ini, terus follow me-nya diklik, klikkan pada ornamennya ini. Maka dia langsung berbentuk seperti itu. Oke, sekarang kita dari front lagi, tampilan front ini ya. Kita akan coba gambar lagi seperti ini misalnya. Ya, di sisi situ. Sekarang berarti yang menjadi acuan adalah face yang bawah. Gunakan select tool, seleksi, klik pada face yang di bawah, follow me-nya diklik. Follow me diaktifkan, lalu klikkan pada ini, ornamen yang ini. Ya, maka dia akan langsung jadi. Ya. Nah, follow me juga bisa digunakan untuk membuat atap, ya, untuk membuat, ya. Caranya, misalnya menggunakan pencil tool atau line tool, saya cari midpoint-nya ya. Setiap objek itu sebuah segmen ini pasti ada midpoint-nya atau titik tengah. Ini akan ditunjukkan dengan lingkaran. Di sebelah sini juga ada. Nah, ini sebelah sini juga ada. Yang sini. Oke ya, saya akan gariskan mulai dari titik tengahnya ke atas terhadap sumbu biru. Perhatikan sumbu biru, jangan salah ya. Atau tekan panah ke atas untuk mengikat. Nah, gitu. Klik, lalu sambung ke sini. Klik. Nah, seperti itu ya polanya. Lalu gunakan selection tool, klik seleksi pada bidang ini sebagai tempat acuannya, follow me-nya diklik, klikkan pada polanya ini. Nah, langsung jadi seperti itu. Ya. Walaupun ada cara lain nanti membuat atap ya dengan tidak menggunakan follow me. Itu salah satu aja untuk mempercepat pekerjaan kita menggunakan follow me. Nah, itu tadi follow me atau cara kita bikin motif yang lain. Misalnya sini pada bagian ini saya buat lingkaran terhadap sumbu merah itu, perhatikan. Lalu saya garis dulu sebagai acuan, titik center, klik. Lalu saya garis menggunakan line tool terhadap sumbu merah itu ya.
Saya garis sampai luar tidak apa-apa. Saya garis lagi ke atas terhadap sumbu biru, sumbu merah, sampai ketemu, sampai senternya itu ada, nah ketemu gitu ya. Klik, baru kita sambungkan. Nah, seperti itu. Jadi polanya akan kita gambar. Misalnya mau buat apa? Oh, mau buat seperti kubah masjid misalnya. Ya tinggal digambar saja. Menggunakan 2-point arc dari sini misalnya. Klik, klik, ya seperti itu. Ya. Lalu yang di sini klik seperti ini. Ya, kita baru saja membuat pola seperti itu. Sisanya di delete ya, sisanya Anda delete menggunakan eraser tool. Jadi sekarang perhatikan, seleksi lingkarannya pakai select tool, klik, klikkan pada follow me, toolbarnya diaktifkan, tool follow me, lalu klikkan di sini. Maka Bim Salabim jadi sebuah kubah masjid yang tidak dipakai di delete. Ya, jadi yang lain misalnya lingkaran lagi, lalu saya gunakan pensil tool, cari titik center, cari garis merahnya, hijau juga boleh ya, silahkan, tapi saya pakai merah saja seperti ini. Untuk memudahkan saya garis ke atas sampai sumbu birunya kelihatan ya, sampai ketemu. Nah itu, klik. Oke, saya mau buat cincin, misalnya saya gunakan ini untuk pola. Saya delete saja yang tidak diperlukan. Ya. Oke, seperti ini. Lalu saya seleksi, klik, gunakan select tool, lalu aktifkan tool follow me-nya di sini. Kita klikkan di sini. Nah, ya, yang tidak dipakai bisa dibuat seperti itu, ya. Atau yang lain, misalnya kita mau buat seperti ini. Ya. Itu saya hapus saja, ini sudah terlalu berat ya. Seperti itu, nanti bisa dicoba diulang ya. Saya delete. Misalnya dari front saya buat seperti ini. Ya. Oke, lalu saya buat ini, gunakan 2-point arc misalnya. Oke, lalu saya delete aja. Nah, seperti itu, yang ini juga saya delete. Sehingga tinggal garisnya. Kemudian saya akan gunakan lingkaran, saya taruh di sini. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan terjadi? Kita seleksi garisnya, klik, 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 ya berapa kali ini berarti? Klik, klik, klik 3 kali ya, supaya semua menjadi terseleksi. Lalu klik tool follow me, kita klikkan di sini. Nah, kita buat seperti itu. Ya, polanya tidak harus lingkaran ya, Anda bisa bentuk yang lain ya, tergantung kebutuhan ya. Jadi dia akan mengikuti pola yang sedang kita siapkan ya. Jadi kalau yang ini juga bisa gitu ya, silakan saja. Ya. Ini kan gitu ya. Berarti ini Anda harus buat sebuah objek uh, yang nanti akan digunakan untuk nempel ya, saya ambil ulang ya. Saya gambar dari atas saja biar bagus. Freehand ya. Mana ini freehand ya. Ya, seperti itu. Lalu dari front saya coba gambar lingkaran saja, saya taruh di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, nggak masalah.
lalu aktifkan garisnya, follow me. Set. Nah, kira-kira itu ya, follow me yang bisa digunakan. Nanti silahkan Anda ulang latihan ini. Mudah-mudahan Anda semakin mahir untuk menggunakan toolbar edit. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.